Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Devi Rahmiati SPD MPD selaku dosen mata kuliah landasan pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Landasan Yuridis Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siva Anissa dengan NPM 215060087 dan bersama teman-teman Saya Yani Fitriani dengan NPM 215060098. Perkenalkan, nama saya Indah Alventi Rukmana dengan nomor pokok mahasiswa 2150600088. Saya Najwa Zahra Fatamubinan dengan NPM 215060092. Perkenalkan, nama saya Maximiliana Stefani Parapat dengan NPM 215060085. Baiklah, rangkaian acara selanjutnya adalah pembukaan, penyajian materi, kesimpulan, dan penutup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk penyajian materi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian landasan yuridis. Menurut KBBI, yuridis adalah suatu hal yang ditinjau dari hukum. Sementara menurut Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata yuridis yang artinya menuruti hukum yang telah diakui pemerintahan. Yuridis bersifat memaksa dan mengikat. Ada dua bentuk landasan yuridis. Yang pertama bentuk tulis, yaitu Undang-Undang Dasar, dan yang kedua ada bentuk lisan, yaitu hukum adat. Dan dapat disimpulkan bahwa pengertian landasan yuridis adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang menurut undang-undang. Selanjutnya, landasan yuridis pendidikan Indonesia yaitu seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih, dan selanjutnya untuk pemateri saya persilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis landasan yuridis menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, di mana ayat 1 itu berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa warga negara Indonesia ini mempunyai hak untuk mengayom pendidikan dari tingkat dasar sampai ke tingkat yang tinggi. Terus ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayai. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan dasar yang wajib juga dibiayai oleh pemerintahan. Setelah itu baru boleh melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, ayat 3 berbunyi pemerintahan menguasakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan itu adalah meningkatkan dimensi moral, spiritual, dan religius agar peserta didik memiliki iman dan takwa serta berakhlak mulia. Ayat 4 berbunyi negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendidikan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa negara memprioritaskan penyediaan anggaran biaya pendidikan minimal 20%. Artinya pemerintahan ini mengoptimalkan dalam bentuk beasiswa, pengembangan penelitian, pendidikan, dan sertifikat si guru untuk menunjang pendidikan secara optimal. Ayat 5 tentang ilmu pengetahuan dan teknologi menjunjung tinggi nilai-nilai dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ayat tersebut menjelaskan bahwa
pemerintahan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini melalui pendidikan dengan memajukan pendidikan dan teknologi serta mengutamakan pendidikan agama, karena dari agamalah akan terciptanya kesejahteraan manusia. Dan selanjutnya untuk pemateri saya persilahkan. Ini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Dan selanjutnya untuk pemateri saya persilahkan. Saya akan memaparkan materi tentang visi dan misi pendidikan nasional. Dengan visi, sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang agar menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang zaman yang selalu berubah. Dan dengan visi yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan ilmu pengetahuan, keterampilan pengalaman sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Dan yang terakhir, memberdayakan peran masyarakat dalam pemberdayaan pendidikan nasional berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Dan selanjutnya untuk pemateri saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu adalah cita-cita pendidikan nasional. Cita-cita pendidikan mengandung beberapa konsep, struktur, dan operasi tentang pendidikan yang harus dilaksanakan antara cita-cita dengan kondisi yang tidak cocok ini. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pendidikan ini dijumpai beberapa masalah, baik masalah dengan lingkungan pendidikan maupun tata cara pelaksanaan pendidikannya. Untuk mencapai cita-cita pendidikan nasional, pemerintah selalu berupaya memperbaiki sistem pendidikan dalam proses, yaitu proses manajerial dan proses operasional. Untuk melaksanakan perubahan sikap seseorang dengan proses ini bisa mempertahankan sistem dan memberi hasil pendidikan kepada diri sendiri maupun lingkungan sekitar pada umumnya. Adapun tujuan pendidikan nasional yaitu antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Baiklah, materi yang telah saya sampaikan cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan hasil presentasi tadi bahwa tiap-tiap negara ini memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Nah, semua tindakan yang dilakukan negara itu harus didasarkan pada perundang-undangan. Karena apabila suatu tindakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dikatakanlah tindakan itu melanggar hukum. Nah, dan juga orang yang bersangkutan patut diadili karena tindakan dikatakan benar bila sejalan atau sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Negara Republik Indonesia ini pun mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, yang bertingkat itu dari Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, ketetapan, sampai dengan surat keputusan. Nah, semuanya itu mengandung hukum yang patut ditaati, di mana Undang-Undang Dasar ini merupakan hukum yang tertinggi, sementara itu peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam landasan yuridis tersebut membahas tentang pengertian landasan yuridis.
Nah, serta landasan hukum pendidikan yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga beberapa peraturan pemerintahan tentang pendidikan serta implikasi konsep pendidikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.